Tahun berganti tahun, tidak ada yang memperkirakan bahwa pada tahun 2020 ini banyak ujian yang datang kepada umat manusia. Terhitung mulai akhir Desember 2019, sebuah fenomena virus tiba-tiba muncul. Hingga pada Maret 2020, virus yang disebut COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Banyak bidang yang mengalami penurunan produktivitas akibat COVID-19 ini. Banyak hal yang tak terduga yang terjadi. Dari aktivitas keluar rumah yang sebelumnya menjadi sebuah rutinitas, akibat COVID-19 ini, keluar rumah adalah sebuah larangan. Setelah 2 bulan berjalan, COVID-19 ini tak kunjung mengalami penurunan, mengakibatkan banyak sektor dan bidang yang mulai kewalahan menyesuaikan dengan keadaan, terutama sektor perekonomian. Hingga tercatat pada kuartal kedua tahun 2020, perekonomian negara ASEAN tidak terkecuali Indonesia mengalami penurunan. Namun, pertumbuhan di bidang perekonomian berbanding terbalik dengan pertumbuhan di sektor pertanian, di mana di sektor pertanian mampu menyumbang angka 16,42%. Dan pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap ketahanan pangan nasional maupun secara global. Sehingga pemerintah harus melakukan pemetaan dan juga harus melakukan penanganan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Dengan adanya tren positif pada kenaikan pertumbuhan di sektor pertanian, sudah seharusnya hal ini didukung agar mampu bertahan dan terus mengalami peningkatan. Selain itu, bidang pertanian merupakan salah satu bidang yang sangat penting. Di kala keadaan seperti ini, beberapa hal harus dapat diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memproyeksikan adanya ketahanan pangan nasional untuk Indonesia sampai dengan COVID-19 ini terselesaikan. Perbaikan dalam bidang pertanian dapat meningkatkan kualitas produktivitas produk lokal dan kesejahteraan modal bagi petani. Perbaikan ini penulis mengusulkan pada beberapa hal. Yang pertama, di bidang produksi dan distribusinya. Dengan adanya analisa rantai pasok yang diusulkan oleh penulis, dengan diadakan analisa rantai pasok, maka diharapkan distribusi pertanian akan lebih padat, sehingga terjadi beberapa manfaat dan keuntungan untuk petani atau pihak terkait. Selain itu, perbaikan ini juga bisa dilakukan dengan bekerja sama bersama BUMDes, salah satu lembaga daerah yang memiliki kekayaan potensinya. Faktanya, pada Juli 2018 lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa jumlah BUMDes sudah mencapai 35 ribuan dari total jumlah desa di Indonesia sekitar 74 ribu lebih. Namun, jumlah ini hanya jumlah berdirinya BUMDes, di mana tidak semua BUMDes memiliki produktivitas yang tinggi. Banyak BUMDes yang mengalami kemangkrakan. Melihat fenomena kompleks yang terjadi saat ini, saya Muhammad Wildan Sultan Fikri Dan saya Anistura Rosfarida dari Universitas Airlangga mengusulkan gagasan Produkita, aplikasi bidang pertanian dalam pengembangan produksi dan distribusi sebagai upaya peningkatan produktivitas petani di era pandemi dengan analisa rantai pasok dan pemanfaatan eksistensi badan usaha milik desa serta mendukung pengimplementasian Sustainable Development Goals atau SDGs poin yang kedua, yaitu Zero Hunger. Aplikasi produk kita ini merupakan aplikasi yang dapat mengintegrasikan antara petani, konsumen, dan pemerintah yaitu BUMDes menjadi satu aplikasi digital. Aplikasi ini dibuat dengan sangat sederhana dan sangat mudah untuk digunakan atau biasa disebut dengan user friendly dengan memiliki fitur yang sangat mudah untuk digunakan. Yang pertama ada produk, di mana fitur produk tersebut berfungsi untuk
menjual produk-produk petani dengan kualitas yang baik dan hasil dari pendampingan badan usaha milik desa maupun dari arahan Dinas Pertanian. Yang kedua, ada program Petani Cerdas, di mana dalam program tersebut berisi tentang penyuluhan, kemudian pendampingan produksi, serta pinjaman modal kepada para petani untuk meningkatkan kualitas pertanian, meningkatkan kualitas produk, dan juga meningkatkan skill dari petani. Dan yang ketiga adalah jualanku, di mana pada fitur tersebut pembeli dapat membeli produk-produk pertanian yang berkualitas dengan banyak pilihan dan juga dapat membayar dengan era-era digital atau menggunakan digital payment. Sehingga aplikasi ini didesain dengan fitur yang friendly, fitur yang mudah digunakan dan juga cepat. Dan bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini? Pada aplikasi ini, teman-teman atau pengguna dapat mendownloadnya di Play Store ataupun tempat-tempat download yang lain. Dan bagaimana untuk melakukan pemesanan? Yang pertama adalah membuka menu jualanku. Nah, di sana ada beberapa menu produk dari produk-produk pertanian petani lokal yang dapat dipilih dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Kemudian setelah memilih barang yang kita ingin beli, kemudian kita memilih via pengiriman. Nah, di sini penulis membuat kerjasama dengan PT Pos Indonesia yang sama-sama merupakan badan usaha milik negara. Kemudian, setelah memilih jasa pengiriman, maka konsumen bisa memilih via pembayaran, baik itu melalui transfer maupun dengan digital payment. Setelah itu, barang akan dikirim, akan sampai kepada pembeli dengan cepat dan juga dengan barang yang berkualitas. Berikut ini adalah tampilan aplikasi produk kita yang ada di Play Store maupun di App Store. Sehingga para pengguna bisa mendownloadnya dengan mudah dan meninggalkan komentar untuk perbaikan evaluasi dari aplikasi produk kita. Aplikasi produk kita ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, aplikasi ini mendukung digitalisasi bidang pertanian. Yang kedua, aplikasi ini dapat mengefisiensi produksi dan distribusi. Yang ketiga, aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada para petani untuk produktivitas produknya. Yang keempat, dengan aplikasi ini, para petani di luar wilayah dapat saling bertukar informasi dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas BUMDes sebagai salah satu lembaga daerah. Selain itu juga, dengan adanya aplikasi produk kita ini juga memberikan sebuah dukungan pada SDGs 2030, SDGs Indonesia 2030, poin kedua. Meskipun memiliki beberapa keunggulan, aplikasi produk kita juga memiliki kekurangan, di mana ada beberapa petani yang masih kurang paham terkait dengan teknologi, sehingga harus ada pendampingan dan juga pengarahan. Di sisi lain, masih ada opportunity atau kesempatan besar terhadap pembentukan aplikasi produk kita. Yang pertama, di era pandemi, harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun oleh kita untuk mempertahankan perekonomian negara. Salah satunya melalui sektor pertanian dengan digitalisasi pertanian. Dengan diuntungkannya Indonesia sebagai negara agraris, maka peluang besar di depan mata. Tinggal kita memaksimalkan potensi yang ada. Yang kedua, belum banyak aplikasi pertanian yang mengarah pada skill development kepada petani. Yang ketiga, dapat menstabilkan harga, di mana penjual dan juga pembeli sama-sama diuntungkan. Karena tidak perlu adanya rantai distribusi yang terlalu panjang. Namun, di sisi lain, produk kita masih memiliki tantangan atau sebuah ancaman yang perlu kita perhatikan, yaitu belum adanya pihak yang mendukung atau pihak yang akan kita ajak kerjasama untuk mengembangkan program atau aplikasi ini. Aplikasi produk kita merupakan salah satu fitur aplikasi terlengkap di antara aplikasi pertanian yang lain, karena ada skill development dan juga
pembinaan usaha terhadap petani. Dengan adanya aplikasi produk kita, maka petani dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan keuntungan yang tinggi, dan pembeli juga dapat memperoleh barang yang berkualitas bagus dari petani, serta pemerintah dapat meningkatkan sektor pertanian di tengah pandemi. Dan produk kita juga masih memiliki beberapa manfaat yang lainnya. Yang pertama, digitalisasi di bidang pertanian harus dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas petani dan juga untuk meningkatkan kualitas produk lokal serta memberikan added value atau nilai tambah terhadap produk pertanian tersebut. Produk kita mampu mensinergikan dan menghubungkan antara petani, penjual, serta pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing di pasar, dan bahkan juga ini dapat menjadi kualitas ekspor. Dan yang ketiga, melalui produk kita, kesejahteraan petani akan meningkat dengan adanya bantuan modal dari Badan Usaha Milik Desa dan juga bantuan pengembangan skill dari Dinas Pertanian terkait. Dengan adanya kualitas produk lokal yang baik, maka ketahanan pangan nasional tidak akan terganggu, dan bahkan hal ini mampu menjadi supplier pangan di dunia. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi dasar untuk merealisasikan poin Sustainable Development Goals poin kedua, yaitu Zero Hunger. Di sini kami penulis menyarankan melalui aplikasi produk kita ini, pemerintah sudah seharusnya mendukung adanya aplikasi produk kita ini agar dapat memberikan kesempatan petani untuk peningkatan produktivitasnya melalui sinergi dengan BUMDes. Selain itu juga, dengan adanya aplikasi produk kita ini bisa menyinergikan antara beberapa pihak, petani, BUMDes, ataupun pihak terkait yang sesuai dengan rantai pasok yang telah dianalisa oleh penulis. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.